Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang tohara. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi tohara. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian tohara. Tohara secara bahasa artinya suci atau bersih. Secara istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dan benda-benda lain dari najis, dan menyucikan diri dari hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi, tohara secara bahasa artinya suci atau bersih, dan secara istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dan benda-benda lain dari najis, dan menyucikan diri dari hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Baik, selanjutnya dasar hukum tohara. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah sebagai dasar hukum dari tohara. Lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air besar
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan dasar hukum tentang toharoh. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari pengertian daripada hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Bersuci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi dengan air suci dan mensucikan. Jika tidak ada air, dapat dilakukan dengan tayamum. Sesuatu yang mewajibkan wudhu disebut hadas kecil, dan sesuatu yang mewajibkan mandi disebut dengan hadas besar. Baik, anak-anak sudah dapat dipahami ini tentang pengertian hadas? Baik, kalau begitu kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Macam-macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar? Hadas kecil adalah merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, disebabkan karena keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau dari kemaluan. Berikutnya, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Selanjutnya, bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim. Jadi hal-hal inilah yang disebutkan yang dapat menyebabkan hadas kecil. Baik, berikutnya adalah hilang akal karena tidur, gila, dan mabuk. Oke? Jadi hal-hal inilah yang dapat menyebabkan seseorang disebut berhadas kecil. Selanjutnya, hadas besar. Jadi hadas besar adalah hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keluarnya air mani. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, haid atau datang bulan bagi wanita. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, keluarnya darah nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi adalah merupakan hadas besar. Jadi jika anak-anak sekalian ada yang misalnya bermimpi lalu keluar air mani, maka itu disebut dengan hadas besar. Demikian juga jika orang tua berhubungan dengan istrinya atau berhubungan suami istri, maka dia sedang berhadas besar. Begitu juga dengan wanita. Kalau wanita datang bulan, maka dia sedang berhadas besar. Selanjutnya, cara bersuci dari hadas. Setelah tadi kita mempelajari tentang hadas kecil dan hadas besar, sekarang kita akan belajar tentang
caranya. Bagaimana cara bersuci dari hadas. Jadi, yang pertama, hadas kecil. Cara menyucikannya bagaimana? Yaitu dengan berwudu atau tayamum. Jadi tayamum ini apabila kita tidak menemukan air, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Cara yang kedua adalah hadas besar. Cara menyucikannya bagaimana? Yaitu mandi wajib atau tayamum apabila tidak menemukan air. Jadi hadas kecil, cara menyucikannya itu dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar, cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib atau juga dengan tayamum. Baik anak-anak, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, anjing, dan babi. Jadi ini yang disebut dengan najis. Selanjutnya, macam-macam najis. Jadi, najis itu terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis mughallaz. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.